Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PKBM Tarbiyatul Ummah. Bertemu lagi dengan saya Kak Ani Rahayu dalam kelas Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang kaidah kebahasaan dalam teks cerita sejarah. Sebelum mengikuti kegiatan pembelajaran, silakan teman-teman menyiapkan alat tulis dan modul pembelajaran terlebih dahulu. Oke baik, jika sudah disiapkan, sebelum melaksanakan kegiatan belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini kita akan belajar tentang kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Apa teman-teman sudah tahu apa saja sih kaidah kebahasaan dari teks cerita sejarah? Jadi, kaidah kebahasaan dalam teks cerita sejarah itu terdiri dari 3. Yang pertama itu ada pronominal, yang kedua ada konjungsi temporal, dan yang ketiga ada verba material. Yang pertama yaitu pronomina. Kaidah kebahasaan yang pertama yaitu pronomina. Nah, pronomina ini sering disebut juga kata ganti atau kata yang digunakan untuk menggantikan kata benda dalam sebuah kalimat. Pronomina dibagi menjadi 8 jenis. Yang pertama itu ada kata ganti orang pertama. Contoh katanya itu ada saya dan aku. Nah, kata ganti ini digunakan ketika seseorang sedang berbicara tentang dirinya sendiri. Seperti saya, contohnya itu, contoh kalimatnya, saya memiliki sebuah buku. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya itu ada kata ganti orang pertama jamak. Kata ganti orang pertama jamak adalah kata ganti yang digunakan untuk merujuk pada diri sendiri dan diri orang lain dalam jumlah lebih dari satu. Nah, contoh katanya itu ada kita dan kami. Contoh kalimatnya bisa kita sedang membaca buku atau kami sedang bermain bola. Nah, yang selanjutnya itu ada kata ganti orang kedua jamak. Nah, kata ganti orang kedua jamak itu adalah kata-kata yang digunakan untuk merujuk kepada 2 orang atau lebih yang sedang diajak berbicara. Contoh katanya yaitu kalian. Contoh kalimatnya misalnya kalian sedang bermain bola. Yang selanjutnya yaitu kata ganti orang ketiga tunggal. Kata ganti ini adalah kata ganti yang digunakan untuk menggantikan orang atau benda yang sedang dibicarakan dalam kalimat. Nah, contoh katanya itu ada ia, dia, dan beliau. Nah, contoh kalimatnya misalkan dia sedang bermain catur. Yang selanjutnya yaitu kata ganti orang ketiga jamak. Nah, kata ganti ini digunakan untuk merujuk kepada lebih dari 1 orang dalam sebuah percakapan. Nah, contoh katanya itu adalah kata mereka. Nah, contoh kalimatnya bisa seperti ini. Mereka pergi ke taman bersama-sama. Yang selanjutnya yaitu ada kata ganti penunjuk. Nah, kata ganti penunjuk itu adalah kata ganti yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu atau seseorang dalam sebuah percakapan. Contoh katanya itu ada ini, itu, di sana, di sini. Nah, misalkan menunjukkan tempat juga ya. Misalkan tempat meja itu diletakkan di sini atau kursi itu berada di sini. Nah, bisa ya teman-teman seperti itu. Kaidah kebahasaan teks cerita sejarah yang selanjutnya yaitu verba material. Verba material ini merupakan kata yang berfungsi untuk menunjukkan aktivitas yang dilakukan untuk menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa. Nah, contoh katanya itu ada kata mendirikan, mengumumkan, mencatat, dan membentuk. Nah, misalnya ketika seseorang sedang mengumumkan acara penting. Nah, mereka itu biasanya menggunakan verba material untuk menunjukkan bahwa mereka sedang melakukan tindakan tersebut. Jadi, verba material itu menunjukkan aktivitas yang dilakukan ya. Nah, kaidah kebahasaan teks cerita sejarah
Selanjutnya itu ada konjungsi temporal. Konjungsi temporal itu disebut juga kata hubung waktu. Nah, jadi kata hubung waktu atau konjungsi temporal ini adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan dua kalimat atau frasa yang berkaitan dengan waktu. Nah, konjungsi ini dapat membantu kita untuk menyusun cerita atau informasi dengan berurutan dan juga jelas teratur berdasarkan urutan waktunya. Konjungsi temporal juga terdiri dari dua bagian. Yang pertama itu ada konjungsi temporal yang tidak sederajat dan ada konjungsi temporal yang sederajat. Konjungsi temporal yang tidak sederajat itu adalah konjungsi temporal yang digunakan untuk menghubungkan dua peristiwa yang tidak terjadi dalam waktu yang bersamaan. Contohnya itu ketika kita menggunakan kata ketika, nah ya, misal dalam sebuah kalimat. Jadi kita misalkan menghubungkan dua peristiwa yang terjadi pada waktu berbeda. Misalkan saya pulang sekolah ketika matahari terbenam. Nah, itu menghubungkan waktu dua peristiwa yang tidak sederajat atau tidak terjadi di waktu yang bersamaan. Contoh katanya itu bisa menggunakan kata apabila, bila mana, demi, hingga, ketika, sambil, dan masih banyak lagi. Yang selanjutnya itu konjungsi temporal yang menghubungkan dua bagian kalimat yang sederajat. Nah, konjungsi temporal ini merupakan konjungsi yang menghubungkan dua kejadian secara berurutan. Misalnya itu kejadian sebelumnya dan sesudahnya. Nah, selanjutnya teman-teman juga dapat membuat teks cerita sejarah pribadi berdasarkan pengalaman teman-teman. Nah, jadi teks cerita sejarah pribadi itu dibuat untuk memberitahukan perjalanan hidup teman-teman atau pengalaman hidup teman-teman. Lalu bagaimana sih cara membuat teks cerita sejarah pribadi? Nah, di sini ada 6 langkah yang perlu kita perhatikan dalam menulis teks cerita sejarah pribadi. Yang pertama itu teman-teman harus perhatikan struktur teks dari orientasi, urutan peristiwa, hingga reorientasi. Yang selanjutnya, teman-teman bisa menggunakan bahasa yang baik dan yang mudah dimengerti pada saat menulis teks cerita sejarah pribadi berdasarkan pengalaman teman-teman. Yang selanjutnya, tentukan nih, teman-teman mau membuat teks cerita sejarah itu dibuat berdasarkan sudut pandang siapa. Atau teman-teman itu bisa menentukan siapa yang akan menjadi pembaca pada teks cerita sejarah teman-teman. Yang selanjutnya, teman-teman dapat menulis pendahuluan yang menarik perhatian. Selain itu, teman-teman dapat menonjolkan informasi yang relevan dan minat berdasarkan pengalaman teman-teman. Dan yang terakhir, teman-teman bisa membuat penutup yang singkat dan juga menarik ya. Nah, seperti itu teman-teman. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Apabila teman-teman memiliki pertanyaan, teman-teman dapat bertanya melalui grup WA-nya masing-masing atau dapat mengirim pesan pribadi. Nah, yang selanjutnya yaitu ada tugas nih untuk teman-teman. Tugasnya itu teman-teman bisa membuat teks cerita sejarah pribadi teman-teman berdasarkan peristiwa yang teman-teman alami dengan memperhatikan struktur teks cerita sejarahnya dan tentunya juga memperhatikan kaidah kebahasaannya ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kita pelajari hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Apabila ada yang ingin ditanyakan, jangan ragu untuk bertanya ya teman-teman. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di kelas berikutnya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.